al-i'rab, betul ya? Oke. Betul. Sekarang bahas, kemarin sudah bahas tentang kalam ya. Kita ulang sedikit ya tentang kalam. Kalam itu apa? Kalam itu adalah lafadz yang tersusun, yang berbahasa Arab, yang mempunyai pemahaman yang sempurna. Lafadz yang ditata berbahasa Arab yang memberikan pemahaman yang sempurna, itu namanya kalam. Kalam itu unsur-unsurnya apa saja? Ada fiil, ada isim, ada huruf ya. Fiil itu dulu kita artikan apa? Kata kerja, isim kata benda, huruf kata bantu. Ciri-ciri fiil apa? Bisa dimasuki qad, bisa dimasuki sin, bisa dikasih saufa, bisa dikasih tak tanis. Itu tanda-tanda fiil. Tanda-tanda isim apa? Dikasih al, bisa di tanwin, bisa dijerkan gitu ya. Terus kalau huruf tidak menerima tanda fiil, tidak menerima tanda isim. Itu pelajaran kemarin sudah lancar semua ya, karena gampang-gampang, masih pemanasan, dan di rumah sudah dibuka-buka gitu ya, gitu. Dibuka saja. Sekarang nambah ya. Al-i'rab, pelajaran begitu al-i'rab. Pelajaran pembahasan tentang i'rab. Ma ma'nal i'rab? Apakah maknanya i'rab? I'rab itu apa? Ya, i'rab itu apa? Huwa, i'rab adalah taghyirun. Apa? I'rab itu apa? I'rab itu taghyirun. Apa? Mengubah atau pengubahan fi harokati awakhiril kalimat, pengubahan di dalam harokat akhir kata, pengubahan harokat akhir kata. Jadi akhir kata itu harokatnya kan diubah-ubah, kadang Allahu, kadang Allaha, kadang Allahi. Harokat akhirnya itu loh diubah-ubah, di dhamma, di fathah, di kasroh, itu namanya i'rab. Kenapa diubah harokat akhirnya? Likhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya amil itu. Paham ya? Itu namanya i'rab apa? Mengubah harokat akhir kata karena perbedaan amil-amil itu. Amil-amil, awamil. Amil apa? Ya kalau amil nasab, misalnya kemasukan amil nasab dibaca Muhammadan. Kalau ada amil jar dibaca Muhammadin. Kalau amil rafa dibaca Muhammadun. Paham ya? Gitu. Karena amilnya berbeda, maka harokat akhirnya berbeda. Itu namanya i'rab. Paham ya? Berarti i'rab itu apa? Pengubahan harokat akhir suatu kata karena perbedaan amil yang memasukinya. Amil yang masuk ke kata itu loh, amil apa? Kalau yang masuk amil nasab, misalnya Allah ya, Allah. Misalnya gini, innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Innallaha dibaca ha nasab. Kenapa? Karena kemasukan amil inna, karena menjadi isimnya inna, gitu ya. Terus dibaca Allahu alimun, Allahu alimun. Allah adalah maha mengetahui. Kenapa Allahu dibaca Allahu? Karena kemasukan amil rofa. Apa? Ya posisinya sebagai mubtada. Seperti lagi, amantu billahi. Kenapa dibaca hi? Karena kemasukan amil jer berupa bi. Paham ya? Karena jadi mubtada. Jadi posisi jadi mubtada itu namanya amil rofa, dibaca Allahu. Posisi jadi isimnya inna itu namanya amil nasab, Allah. Terus berikutnya, kam nau'an minal i'rab. Berapa macam i'rab itu? Kam nau'an minal i'rab. Terus i'rab ada berapa macam? Kam nau'an minal i'rab, ada berapa macam i'rab itu? Maka dijawab al i'rabu nau'ani.
Apa? I'rab itu ada dua macam. Apa? Zahirun wa muqaddarun. Ada i'rab zahir, ada i'rab muqaddar. I'rab ada dua. I'rab apa? Zahir, ada i'rab muqaddar. Zahir itu apa? Jelas. Jelas. Muqaddar itu apa? Dikira-kirakan. Ada i'rab zahir yang jelas, ada i'rab muqaddar dikira-kirakan. I'rab zahir itu apa? Jelas. Jelas itu maksudnya apa? Ya perubahannya jelas, gitu ya. Seperti tadi, Allahu, Allaha, Allahilu, perubahannya jelas, namanya zahir. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, domahnya jelas, fathahnya jelas, kasrohnya jelas, kelihatan, itu namanya i'rab zahir, jelas. Paham ya? Kalau muqaddar, muqaddar itu ada perubahan tapi tidak kelihatan. Ini untuk apa? Untuk isim maksur sama isim mangkus biasanya ya. Gitu ya. Ada isim yang belakangnya alif, isim yang belakangnya ya. Itu kadang ada perubahan tapi tidak kelihatan. Contoh, kalau misalnya banyak yang gampang, pemuda, pemuda itu syabun, syab itu pemuda. Syabun, kalau posisi rofa syabun, posisi nasab syaban, posisi jar syabin. Kelihatan apa enggak? Kelihatan ya, berarti zahir. Kalau fatah, ada alif bengkok di belakangnya, fatah itu juga pemuda. Posisi rofa fatah, posisi nasab fatah, posisi jar ya fatah tetap. Cuma fatah pada yang rofa mengkira-kirakan domah di atas alif, tapi domahnya dikira-kirakan saja. Fatah posisi nasab mengkira-kirakan fathah di belakang, tapi dikira-kirakan saja. Fatah posisi jar mengkira-kirakan kasroh, tapi domah fathah kasrohnya tidak kelihatan. Paham ya? Itu namanya i'rab muqaddar. Lah kenapa kok dikira-kirakan? Kok muqaddar? Kenapa? Rofa ya, posisi rofa ya fatah, posisi nasab fatah tapi mengkira-kirakan fathah, posisi jar fatah tapi mengkira-kirakan kasroh. Kalau ditampakkan tuh misalnya gimana? Fatayu misalnya ya, fatayu, fataya, fatayi misalnya, barangkali begitu ya. Tapi yang jelas domahnya, fathahnya, kasrohnya ndak kelihatan untuk kata yang di belakangnya alif, gitu ya. Lah kenapa kok ndak kelihatan? Nggak ditambahkan? Karena belakangnya alif, alif itu tidak bisa menerima harokat. Kalau diharokati harokat apa? Ndak bunyi. Alif itu adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat. Tapi rofa tetap rofa, tapi domahnya muqaddar. Jar tetap jar, tapi kasrohnya muqaddar. Nasab ya nasab, tapi fathahnya muqaddaroh. Paham ya? Kenapa kok dikira-kirakan, dari tambahkan? Wong belakangnya alif, alif itu tidak bisa dikasih harokat. Namanya i'rab muqaddar. Makanya dulu ada yang tanya ya, itu al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Kan kelihatan rofa jar ini ya. Al-hurru rofa, bil hurri jar. Terus wal abdu rofa, bil abdi jar. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi, terus wal unsa bil unsa. Loh kok enggak unsu bil unsi? Kenapa? Kan itu belakangnya alif unsa, jarnya ya unsa. Unsa yang rofa mengkira-kirakan domah, tapi domahnya muqaddaroh. Unsa yang jar mengkira-kirakan kasroh, tapi kasrohnya muqaddaroh. Kenapa? Karena belakangnya alif. Paham? Jelas? Bulat? Ada yang bulat? Enggak? Gamblang ya? Terus jadi i'rab dua, ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Terus mal ahwalul lati takunu 'alaiha awakhirul kalimat.
apa al-ahwal, keadaan-keadaan, allati takunu 'alaiha, yang ada padanya awakhirul kalimat, akhir-akhir dari kalimat-kalimat itu. Ya, dari terjemah yang bebas gimana? Keadaan apa saja yang ada di akhir kalimat-kalimat itu. Keadaan apa saja. Tadi kan i'rab itu kan berubah-ubah. Ya, loh, perubahannya itu apa saja? Keadaan apa saja yang mungkin terjadi di akhir kata-kata itu, kalimat-kalimat itu. Paham ya? Nah, maka dijawab apa? Hiya, keadaan-keadaan yang mungkin terjadi di akhir kata itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Apa? Rafa, nasab, jer, jazm. Tadi i'rab itu katanya perubahan harokat akhir suatu kata karena perbedaan amil yang memasukinya, itu namanya i'rab. Lah perubahannya itu apa saja? Perubahannya cuma ada 4, gitu ya. Apa? Rafa, nasab, jer, jazm. Rafa, nasab, rafa, nasab. Loh, sudah hafal ya? Kenapa kok cepat hafal? Saking gampangnya. Berarti harokat akhir suatu kata kadang rafa, kadang nasab, kadang jer, kadang jazm. Hafal ya? Gampang. Tuh, rafa, nasab. Jadi ini termasuk i'rab ada berapa? Ini ada 4. Apa? Rafa, nasab, jer, jazm. Cuma tadi ada yang dhahir, ada yang muqaddar. Kalau dhahir tampak perubahannya, kalau muqaddar dikira-kirakan. Perubahannya apa saja? Ya itu saja. Kalau ndak rafa ya nasab, ndak nasab ya jer, ndak jer ya jazm. Contoh apa? Masjidun, kadang dibaca masjidun berarti rafa, masjidan nasab, masjidin jer, gitu ya, rafa. Kalau fiil misalnya mudhari, kadang yaktubu rafa, kadang yaktuba nasab, kadang yaktub disukun jazm. Jadi 4 itu, rafa, nasab, jer, jazm. Paham ya? Gitu. Terus malladzi ya'ridu lil asma'i min dzalika, apa yang masuk kepada isim dari itu? Dari itu apa? Dari keempat i'rab itu. Tadi i'rab kan ada 4, rafa, nasab, jer, jazm. Dari keempat i'rab itu yang masuk ke isim i'rab apa saja? Paham ya? Kan ada isim, ada fiil ya. Ada isim, ada fiil. Dulu macam-macam kalimat kemarin ya. Ada kalimat fiil, ada kalimat isim, gitu ya. Ada huruf, tapi huruf itu tidak menerima i'rab. Dari keempat macam i'rab itu, rafa, nasab, jer, jazm, yang masuk ke isim itu apa saja? Ya, maka dijawab ya'ridu lil asma'i, yang masuk kepada isim adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Apa? Rafa, sob, jer, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm di dalam isim. Jadi isim cuma menerima i'rab apa? Rafa, sob, jer, tidak ada jazm. Tidak ada jazm. Terus malladzi ya'ridu lil afal, apa yang masuk kepada fiil? Tadi yang masuk isim sudah tahu, rafa, nasab, jer, tidak ada jazm. Tapi yang masuk ke fiil, kalau i'rab bicara fiil itu berarti yang dimaksud fiil mudhari ya, bukan fiil madhi, bukan fiil amar. I'rab masuk ke fiil, langsung aja pikiran kita itu fiil mudhari. Yang masuk ke fiil mudhari apa? Yaitu ya'ridu lil af'ali, yang masuk kepada fiil adalah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa, nasab, jazm, wala khafdhu fiha,
dan tidak ada jer di dalam fiil. Faham ya? Gitu. I'rab ada berapa? 4. Apa? Rafa, jer, jazm. Yang masuk ke isim rafa, nasab, jer. Yang masuk ke fiil rafa, nasab, jazm. Berarti kalau isim tidak ada i'rab apa? Jazm. Kalau fiil tidak ada i'rab, jer. Isim tidak ada jazm, fiil tidak ada jer. Faham? Faham. Jelas? Jelas. Gamblang? Gamblang. Ya. Itu dulu. Ada pertanyaan? Kenapa Anda ada pertanyaan? Saking jelas. Sedikit-sedikit ya. Nanti kalau banyak-banyak takut pusing.